Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan latihan kita tentang soal UP yang terkait tentang PCK pada PPG Daljab 2024. Oke, Bapak Ibu, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal yang sekiranya Bapak Ibu dapat menjadikannya sebagai bahan latihan untuk membiasakan Bapak Ibu dalam mengerjakan soal-soal UP nantinya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Kita lihat soal yang pertama. Oke, ini nomor 6 Bapak Ibu. Pada video sebelumnya kita sudah bahas 5 soal. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ke nomor 6. Dalam kurikulum 2013 terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Hal ini sesuai dengan arah baru program baru UNESCO, yaitu A. Pikiran dan benda terintegrasi dalam pengembangan. B. Ekonomi, manusia, lingkungan, dan sosial diintegrasikan. Yang C. Sains dan nilai religius terintegrasi. Delta, lingkungan dan sosial diintegrasikan. E. Pendidikan merupakan integral dari semua perkembangan. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat apa yang menjadi kata kunci di sini gitu ya. Nah, kata kuncinya adalah terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Oke. Terus yang kedua, ini program baru UNESCO. Nah, kita tahu sendiri bahwa UNESCO adalah salah satu lembaga internasional yang bergerak pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Nah, oleh karena itu, mana dari 5 opsi ini yang menggambarkan ilmu pengetahuan dan karakter? Gitu. Nah, tentu saja, apakah pikiran dan benda terintegrasi? Nah, ini pikiran mungkin ilmu pengetahuan, tapi ini benda ya. Tidak masuk lah ya, kita eliminasi. Yang berapa coba? Ekonomi, manusia, lingkungan, dan sosial diintegrasikan. Oke, kita nggak berbicara lingkungan ya. Kemudian C, sains dan nilai religius terintegrasi. Nah, sains ini ilmu pengetahuan, nilai religius ini adalah karakter. Kemungkinan Charlie ini adalah jawabannya. Coba kita lihat delta lingkungan. Nah, ini kita juga nggak bicara lingkungan. E, pendidikan merupakan integral dari semua perkembangan. Oke, tapi kita di sini tidak disebutkan nilai karakter apa. Nah, jadi yang betul adalah si Charlie gitu ya. Sains dan nilai religius terintegrasi. Nah, begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 7. Peserta didik kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Oke, itu masalahnya ya. Kemudian Bu Ani mengatakan, anak-anak, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor karena sampah dan tersumbat? Apakah dapat mengairi sawah-sawah agar tanaman menjadi sehat? Pernyataan Bu Ani ini memperlihatkan salah satu kompetensi guru abad 21, yaitu kemampuan dalam hal titik-titik. A. Melakukan eksplorasi. B. Menghadirkan contoh. C. Membuat padanan kata. D. Membuat analogi. Dan yang E. Melakukan demonstrasi. Nah, Bapak Ibu, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah, tadi masalahnya adalah anak-anak kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah dan darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Jadi Bu Ani mengatakan bertanya dengan dua kalimat tadi gitu ya. Kemudian kata kunci yang berikutnya adalah kita maunya kompetensi guru abad 21. Nah, salah satu kompetensi guru abad 21 apa sih? Ya, harus kreatif gitu ya, harus kritis gitu ya. Harus melek iptek gitu ya. Nah, dan sebagainya. Nah, apakah bentuk atau pertanyaan Bu Ani ini merupakan eksplorasi? Ya, oke, bisa jadi ya, kesimpan ya. Eksplorasi itu apa? Eksplorasi itu adalah mencari tahu sesuatu lebih dalam kan ya? Oke, menghadirkan contoh, bukan ya. Jadi Bu Ani tidak menghadirkan contoh. Membuat padanan kata. Oke, enggak, bukan membuat padanan kata ya. Yang D membuat analogi. Nah, ini bisa jadi nih. Kemudian yang E melakukan demonstrasi itu tidak. Jadi antara A dan D gitu ya, eksplorasi dan analogi. Nah, kalau menurut saya dengan bertanyanya Bu Ani ini
sebetulnya Bu Ani ingin memberikan analogi gitu ya. Nah, kalau sungainya kotor, ya tentu saja gitu ya, air yang masuk ke sawah itu membuat tanaman tidak tidak menjadi sehat justru. Justru sebaliknya. Nah, jadi jawabannya adalah si delta membuat analogi. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. Model pembelajaran blended learning dapat membantu guru dalam mengatasi permasalahan dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu terkait dengan titik-titik. A. Sumber belajar. B. Tempat. C. Religi. D. Kedisiplinan. E. Strategi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, model pembelajaran blended learning, nah ini di soal sebelumnya juga kita udah bahas ya. Nah, itu kan terkait dengan cara gitu ya, terkait strategi juga ya, betul gitu ya. Nah, apa namanya? Tapi ini kalau blended learning itu eh, kita lakukan gitu ya, itu lebih kepada tempat sih menurut saya. Kenapa? Karena kan ada misalkan ada siswa itu tidak bisa hadir di tempat langsung, tapi bisa melalui online. Nah, kita bisa menggunakan dua strategi atau metode belajar ini gitu. Jadi jawabannya menurut saya yang paling tepat adalah si Brahu, yaitu tempat. Oke. Oke, kita lihat nomor 9. Suatu rumusan tujuan pembelajaran berbunyi sebagai berikut. Melalui diskusi dan kerja kelompok, serta tayangan YouTube tentang kegiatan di sekitarnya, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk kegiatan yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dengan cermat dan kritis. Pengembangan keterampilan abad 21 pada rumusan tujuan tersebut ditunjukkan dengan kata, oke, abad 21 lagi ya. Nah, ini tadi ada menganalisis di tujuannya. Oke, A. Kerja kelompok dan tayangan YouTube. B. Diskusi dan kerja kelompok. C. Tayangan YouTube dan menganalisis. D. Kerja kelompok dan menganalisis dengan kritis. E. Kerja kelompok dan latihan sosial. Nah, keterampilan abad 21 itu apa? Salah satunya adalah kolaborasi. Ya, kolaborasi. Sehingga ini Pak, salah satunya kolaborasi ya, yaitu kerja kelompok. Nah, kemudian ada diskusi juga ya, komunikasi dan menganalisis. Nah, ini critical thinking-nya ya. Ada kata anak menganalisis di situ. Jadi kemungkinan jawabannya adalah si. Jadi jawabannya adalah si delta. Tuh. Nomor 10. Yang terakhir ya untuk video kali ini. Siswa bersama-sama guru membuat kalimat tanya yang terdapat berdasarkan teks dari media PowerPoint. Unsur pembelajaran inovatif manakah yang paling dominan dari kalimat kegiatan pembelajaran tersebut? A. Keterampilan abad 21 C4. B. STEM. C. HOTS. D. TPACK. E. Communication. Nah, apa sih yang dilakukan gitu ya? Siswa bersama-sama dengan guru membuat kalimat tanya yang tepat berdasarkan teks dari media PowerPoint. Ini mengajukan pertanyaan ya. Ya, jadi jawabannya adalah sih keterampilan abad 21 C4. Jadi C4 itu kan ada critical thinking, kemudian ada kreatif, ada communication, terus ada collaboration. Nah, collaboration itu bersiswa bersama-sama guru itu ya, kolaborasi. Kemudian mengajukan pertanyaan atau membuat kalimat pertanyaan ini kan harus critical thinking di situ ada. Kemudian communication karena harus bertanya gitu. Nah, jadi jawabannya adalah si alfa. Nah, Bapak Ibu, itu dia 5 soal latihan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Atau jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kita yang lain barangkali yang lain membutuhkan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.